Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi. Ini bersama Mbak Eva. Saya akan membuat bacaan Divine Guidance, sebuah bacaan timeless kali ini ya, yang akan memperlihatkan seperti biasa sebuah bacaan bimbingan yang diberikan atau sebagai bacaan pencerahan ya, yang diberikan kepada siapapun yang mungkin memerlukan bacaan ini. Dalam artian ini sebuah situasi yang akan memperlihatkan permasalahan dalam sebuah relationship, dan kita akan melihat apa yang menjadi bimbingan dari semesta dalam menghadapi situasi permasalahan tersebut. Oke, kita akan lihat saja untuk Divine Guidance. Divine Guidance yang akan diperlihatkan di sini melalui kartu tarot. Oke, ada kartu Goddess the Moon. Goddess the Moon, ya. Lalu kita akan lihat kartu oracle kedua. Ada close encounter. Close encounter. Ya, kita lihat dari situasi yang terjadi dalam sebuah hubungan, apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi persoalan di sini. Ini bacaan umum ya, dalam artian bacaan ini bukan ditujukan untuk satu zodiak saja. Ini ditujukan untuk siapapun yang memerlukannya. Mungkin kalian mengalami masalah seperti yang terbaca di sini, dan saya akan melihat bagaimana semesta memberikan semacam pencerahannya dari kartu ini juga. Ada The Hermit, kemudian ada Strength, dan ada Six of Wands, ya. Di sini ada Eight of Pentacles, kemudian ada Ten of Pentacles, dan ada ada Knight of Wands. Ini ada Five of Pentacles, ya. Oke, untuk Divine Guidance yang saya lihat di sini yang menjadi persoalan adalah sebuah kondisi seseorang yang tampaknya mungkin ingin memulihkan sebuah situasi hubungannya bersama, mungkin bersama pasangannya atau siapapun ya, bersama seseorang yang terkoneksi. Kamu mencoba memulihkan hubungan yang mungkin di sini sempat terjadi sebuah situasi yang jelas saja, pastinya situasinya sempat bermasalah barangkali, sempat ada konflik, sempat ada mungkin di sini sebuah semacam pertengkaran dan sebagainya, ya. Saya melihat seseorang sedang mencoba memulihkan hubungan itu, tetapi karena saya melihat di sini juga ada sebuah keinginan yang dilakukan untuk memulihkan hubungan itu, sepertinya dihadapi atau dibalas dengan situasi yang kurang sesuai. Mungkin
sudah mencoba memulihkan hubungan, tetapi pasangan mungkin seperti tidak peduli atau seperti acuh aja, seperti ya tidak menunjukkan perasaannya. Itu yang membuat seseorang merasa kok seperti ini ya, situasinya seperti tidak yang diharapkan. Mencoba memperbaiki hubungan, tetapi tanggapan dari seseorang yang dituju sepertinya acuh aja atau seperti nggak merespon juga. Sehingga seseorang di sini merasa kenapa seperti itu? Lebih banyak memikirkan atau merenungkan kenapa kok dia seperti sulit untuk berubah, kenapa dia kok seperti acuh aja dengan usaha yang sudah dilakukan. Seseorang mencoba untuk bisa merenungkan, dan mungkin karena situasi yang tidak sesuai harapannya, dia lebih banyak menarik diri, dalam arti pada akhirnya dia lebih banyak menghabiskan waktunya sendiri ya. Walaupun sebenarnya ya bisa dikatakan di sini dia mungkin lebih mencoba untuk melakukan hal-hal lain, karena dia menganggap bahwa apa yang sudah dia usahakan itu hanya membuang waktunya saja. Dalam arti dia sudah berusaha memperbaiki, dia sudah berusaha untuk menyeimbangkan lagi keadaan, tetapi ternyata tetap ada hal-hal yang tidak adil. Tidak adilnya di sini adalah dia sudah berusaha, tetapi tanggapannya justru berbeda. Ya, seseorang di sini merasa pada akhirnya dia harus punya kekuatan. Dalam artian ya dia nggak mungkin terus bersabar, dia nggak mungkin terus-terusan terus-terusan mau bertindak yang bisa dikatakan menurut dia mungkin konyol ya, melakukan tindakan hanya dianggap angin lalu, yang pada akhirnya apa yang dia lakukan di sini sepertinya lebih memikirkan untuk kemajuan dirinya sendiri, dalam artian ya mungkin di sini seseorang pada akhirnya lebih melihat seseorang yang lain yang menurutnya lebih berpengaruh, mungkin lebih bersahabat, seseorang yang lebih bisa mengerti, seperti itu. Dia mencari semacam kenyamanan diri ya, cara dia move on dari perasaan-perasaan mungkin di sini keselnya ya. Kesel itu dalam artian sudah berusaha memperbaiki hubungan kok nggak ada perubahan, so dia lebih mencari cara melepaskan itu semua dengan mungkin di sini ada seseorang yang dia anggap lebih berpengaruh, entahlah, atau mungkin dia lebih banyak menghabiskan waktu dengan sahabatnya, dia lebih banyak ya bisa dikatakan di sini memberikan perhatian dengan hal-hal yang bukan lagi tertuju kepada pasangannya. Ini karena apa? Karena ada perasaan itu tadi, merasa tidak, mungkin pada akhirnya merasa tidak nyaman ya, kecewa. Tindakan yang diusahakan pada akhirnya seperti mendapati sebuah tembok, nggak bisa begitu, nggak bisa diubah, bukan nggak bisa diubah, seperti nggak mendapatkan respon yang positif, respon yang diharapkan dari pasangan. Itu permasalahannya. So, ini energi yang memang mungkin terlihat biasa saja, tetapi sebenarnya ini bisa memicu persoalan baru. Terlebih apabila seseorang yang sudah merasa, mungkin di sini sudah merasa ya sudahlah begitu ya, sudah merasa terlalu banyak membuang-buang waktunya untuk memperbaiki hubungan ini, dia lebih memilih untuk mencari kenyamanan hidupnya sendiri. Dalam artian di sini dia lebih berfokus tertuju kepada seseorang yang lain. Mungkin dengan teman-temannya, mungkin dengan sahabatnya, ada seseorang yang lebih dia anggap ya mungkin lebih berpengaruh, dalam artian jauh lebih mengerti begitu ya, jauh lebih mengerti perasaannya. Ini seseorang yang merasa sedih ya. Saya nggak tahu apakah ini posisimu atau posisi pasanganmu yang melihat video ini.
Jadi perlu diketahui, ada seseorang yang mungkin sudah mencoba, tetapi dia sepertinya menghadapi seseorang yang tidak menunjukkan respon yang baik untuk pemulihan hubungan yang diupayakan. So, mau tidak mau dia sekarang lebih mencoba berani untuk membuat semacam cara move on dari situasi ini dengan mengalihkan perhatian kepada hal-hal lain, termasuk di sini kepada seseorang yang lain. Mungkin hanya sekedar sahabat kalau saya lihat. Tapi hati-hati, ini bisa memicu persoalan baru. Karena kalau saya lihat dari kartu ini ya, semesta memberikan pesan. Dikala kamu mengalami situasi ini, cobalah kamu untuk bisa berkontemplasi. Dalam artian di sini mencari sebuah pencerahan, ya. Lebih baik kamu memfokuskan dirimu itu untuk hal-hal yang lain. Artinya kalau memang situasinya masih belum bisa menemukan solusi, ya mungkin lebih baik kamu di sini memberikan perhatian itu mungkin kepada pekerjaanmu saja, ya. Mungkin kamu lebih baik memberikan perhatian kepada anak-anakmu untuk sementara ini. Mungkin kamu lebih baik memberikan perhatian untuk hal-hal yang positif, barangkali ya melakukan hobi, atau mungkin di sini berolahraga dan sebagainya. Melakukan kegiatan, tetapi yang kamu lakukan itu adalah fokus kamu jalani sendiri, ngerti ya? Nggak perlu kamu di sini seperti, ya bisa dikatakan mengalihkan begitu, mengalihkan caramu, pemulihan perasaan kamu dengan terkoneksi dengan seseorang yang lain. Artinya apa? Belajar untuk bersabar, tetap bersabar. Bersabar bahwa hubungan ini pasti akan ada sebuah kemajuan. Bersabar bahwa hubungan ini pasti akan lebih stabil. Tetapi kalau saya lihat di sini, ya yang perlu dilakukan itu caranya adalah selain fokus ke diri sendiri dulu, ya, memberikan perhatian dengan apa yang menjadi kegiatan atau kesibukan kamu, sekarang lebih banyaklah melakukan tindakan-tindakan yang sekiranya nanti hasilnya itu baik untuk hubungan kalian, kebiasaan-kebiasaan yang menguntungkan untuk hubunganmu. Misalnya apa? Ya, kamu bisa mengisi waktu itu tadi, misalnya memberikan perhatian kepada anak-anak. Itu kan juga berupa sesuatu kebiasaan yang menguntungkan untuk hubungan kalian. Tetap memberikan perhatian kamu dalam artian menunjukkan tanggung jawab kamu kepada situasi hubungan kalian, walaupun dia mungkin orang yang terkoneksi dengan kamu seperti acuh aja, tapi tetap lakukan kebiasaan yang baik untuk hubunganmu. Memberikan perhatian itu macam-macam ya. Ketika dia mungkin di sini sakit, atau ketika dia seperti tidak nyaman perasaannya, ya tetap saja jalin komunikasi. Apapun itu lakukan. Dalam artian kalau misalnya dia perasaannya seperti tidak nyaman, biar aja, jangan seperti itu. Biar aja, toh dia sudah aku dekati, aku usahakan untuk melakukan perbaikan, dia cuma acuh aja. Semakin dia acuh, semakin kamu tidak peduli kepada dia, ya semakin bermasalah hubunganmu. Tetap berikan perhatian. Artinya begini, walaupun dia memberikan sikap yang kurang nyaman kepada kamu, jangan kamu balas dengan sikap yang sama. Karena kalau dengan cara seperti itu, ya kamu tidak akan bisa meruntuhkan ego dia. Ya, dia mungkin secara secara luar mungkin terlihat tidak peduli kepada kamu, acuh dan sebagainya. Tetapi dengan cara kamu lebih memberikan perhatian, melakukan tindak-tindakan yang seperti biasa, ya, itu akan perlahan-lahan membuat dia, ya bisa dikatakan di sini memahami. Itu sangat berpengaruh nantinya untuk dia juga. Oh, ternyata kamu itu tetap sebagai seseorang yang bertanggung jawab sebagai pasangan. Kamu tetap memberikan kepedulian kepada dia. Kamu tetap merawat dia misalnya. Itu pasti berpengaruh.
Sekali lagi, kalau dari situasi ini yang kamu hadapi pasanganmu yang mungkin seperti menghadapi tembok, saya katakan tadi, jangan kamu balas juga dengan sikap yang sama. Dari situasi ini dikatakan, mungkin untuk saat ini memang kamu perlu menyendiri. Kalau memang kamu perlu untuk menenangkan diri dulu, boleh, tapi fokuskan untuk apa yang menjadi pekerjaan kamu saja. Artinya untuk diri kamu saja. Jangan kamu menarik diri dari pasangan, kamu fokusnya kepada seseorang yang lain. Cuma dengan temen kok Mbak Eva? No. Selama kita menjalin hubungan dengan yang lain, temen, apalagi lawan jenis, itu bisa bakal muncul hal-hal yang nantinya lebih merusak hubunganmu. Nggak perlu curhat ke temen, apalagi ini hubungan dalam komitmen kalian. Nggak perlu curhat dengan orang luar yang nggak ada kepentingannya dengan hubunganmu. Kalau kamu membutuhkan nasihat, butuh curhat dan sebagainya, curhat kepada orang yang tepat. Kepada orang tua barangkali, kepada penasehat pernikahan misalnya, kepada pemuka agama, bukan kepada teman, apalagi kepada lawan jenis. Waduh. Ya. Jadi ini intinya kamu harus bisa berjuang. Berjuang dengan situasi yang ya bisa dikatakan di sini memang agak sedikit tidak nyaman ya, tetapi dengan berjuangmu itu adalah bagaimana kamu harus tetap memberikan perhatian, kepedulian, kebahagiaan kepada pasanganmu agar hubunganmu di sini perlahan-lahan ada sebuah pemulihan lagi. Saya yakin tindakan-tindakan seperti itu akan berpengaruh buat dia. Tidak usah terlalu berusaha yang seperti apa ya, misalnya memaksa dia untuk merubah sifatnya, sikapnya. No, tetap beri perhatian untuk hal-hal sepele saja, untuk hal-hal kecil. Tetapi itu terus continue kamu lakukan, itu akan merubah sikap dan berpengaruh untuk dirinya. Ya, oke? Ini ada kartu Goddess of the Moon. Ini tentang sebuah situasi spiritual sebenarnya, ya, spiritual. Sebuah situasi di mana kita memang mungkin dalam sebuah kesulitan, dalam sebuah masalah begitu. Tetapi kita harus banyak lebih menyerahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Dalam arti banyak-banyaklah berserah, banyak-banyaklah melakukan tindakan yang positif juga dalam sisi spiritualitasmu. Karena kalau kita mau memperjuangkan sesuatu hal, apabila kita mau berjuang, jangan hanya mengandalkan diri kita sendiri. Kita juga harus mengikut sertakan kekuasaan dari semesta. Meminta semesta untuk campur tangan dalam permasalahan kita. Itu sebabnya serahkan juga segala permasalahanmu ini kepada yang di atas. Jangan kamu hanya berusaha, tapi kamu tidak pernah menyerahkan apa yang ingin kamu upayakan di sini kepada semesta. Semesta itu pasti akan memberikan yang terbaik, ya, apabila kita mau berusaha. Close encounter ini ya seperti energi kita bisa berbicara secara lebih dekat, ya. Ini tentang pendekatan. Kalau memang kamu ingin melakukan perbaikan, mungkin kamu bisa melakukan komunikasi secara lebih dekat. Energinya itu seperti komunikasi tertutup berdua kepada pasanganmu. Tapi apabila dia memang sikapnya seperti defensif, ini tentang energi kamu bisa membicarakan apa yang kamu keluhkan, apa yang kamu rasakan itu ya kepada yang di atas. Kita kalau berdoa itu kan kita melakukan pendekatan kepada semesta. Kita juga melakukannya itu di dalam sebuah ruangan yang biasanya tertutup, bukan di tempat yang terbuka. Jadi seperti itu yang saya lihat. Serahkan semua permasalahanmu, bukan hanya kamu upayakan sendiri, tetapi serahkan juga kepada yang di atas supaya ya semesta ikut bekerja, ikut campur tangan dalam menyelesaikan apa yang menjadi perjuangan kamu di sini. Sekali lagi diingat, untuk persoalan yang kalian hadapi saat ini, terutama kamu yang mencoba memulihkan hubungan, apabila pasanganmu mungkin di sini belum memberikan respon yang sesuai keinginan kamu, jangan menyerah. Jangan juga mengalihkan mencari cara
untuk memulihkan diri kamu, dalam arti untuk move on dari masalah ini dengan lebih memberikan perhatian kepada yang lain, atau lebih banyak menghabiskan waktu dengan orang lain. Justru sekarang fokus ke dirimu sendiri ya. Fokus ke diri sendiri, tenangkan pikiran, fokus kepada apa yang menjadi kehidupan kamu, pekerjaan, usaha dan sebagainya, dan tetap banyak melakukan kebiasaan-kebiasaan baik di dalam hubunganmu. Itu solusinya ya. Selain itu jangan lupa berserah. Oke, itu dia bacaan Divine Guidance yang bisa saya lihat untuk edisi kali ini. Kita lihat nanti untuk bacaan Divine Guidance selanjutnya.